Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 64.4A.01. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pertemuan ke-14. Sebelum kami memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Aldi Junaidi. Yang kedua ada Anissa Salsabila. Yang ketiga ada Naza Anissa. Yang keempat ada Rivaldi Rahma Putra. Dan yang terakhir ada Rizky Putra. Pengukuran kerja. Standar pekerja modern diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederick Taylor, Frank Gilbert, dan Lillian Gilbert di awal abad ke-20. Usaha tersebut berlanjut hingga saat ini, di mana orang-orang melakukan penelitian untuk meningkatkan metode kerja dan memahami usaha manusia. Standar pekerja merupakan titik awal dalam menentukan kebutuhan pekerja. Manajemen operasi yang aktif membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan proporsi kerja, kebutuhan staf, perkiraan biaya dan waktu, jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan, tingkat produksi, dasar perencanaan insentif, efisiensi karyawan dan pengawasan. Cara menetapkan standar kerja, pengalaman masa lalu, historical experience, studi waktu, time study, standar waktu yang telah ditentukan, predetermined time standard, pengambilan sampel kerja, work sampling. Pengalaman masa lalu. Standar pekerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu, yaitu berapa jam pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Cara ini memiliki kelebihan karena relatif mudah dan murah. Namun kelemahannya, standar ini tidak objektif sehingga penggunaan teknik ini tidak dianjurkan. Studi waktu. Studi waktu merupakan pencatatan waktu dari sampel kinerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar. Langkah-langkah penentuan waktu standar. Definisikan pekerjaan. Bagi pekerjaan menjadi elemen yang tepat, tentukan berapa kali akan dilakukan pengamatan, hitung waktu dan catat waktu serta tingkat kinerja. Hitung waktu siklus pengamatan rata-rata, waktu rata-rata aritmatika dari waktu setiap elemen yang diukur. Next. Rumus. Waktu siklus rata-rata sama dengan jumlah waktu setiap elemen per jumlah siklus pengamatan. Waktu normal sama dengan waktu siklus pengamatan rata-rata X faktor peringat. Waktu standar sama dengan waktu normal per 1 meter minus faktor kelonggaran. Next. Contoh, sebuah perusahaan melakukan studi waktu terhadap pekerjaannya. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari studi waktu tersebut. Hitunglah waktu siklus pengamatan rata-rata, waktu normal total, dan waktu standar jika faktor kelonggaran pribadi, keterlambatan, dan kelelahan perusahaan adalah 15%. Nah, ini terdiri dari tabelnya, yaitu nomor elemen kerja, pengamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tingkat kinerja. Yang pertama itu penyusunan dan pengetikan surat. Di pertama itu ada 8, terus 2, 10, 3, 9, 41, 5, 11. Tingkat kerjanya 120%. Yang B, mengetik alamat di amplop, 1-nya 2, 2-nya 3, 3-nya 2, 4-nya 1, 5-nya 3. Tingkat kerjanya 105%. Yang ketiga itu mengisi, menempelkan perangko, mengelem, dan menyortir amplop. Yang pertamanya 2, yang 2-nya 1, yang 3-nya 5, yang 4-nya 2, dan 5-nya 1. Tingkat kerjanya 10%. 110%. Next. Yang pertama itu waktu siklus pengamatan. Waktu siklus pengamatan rata-rata A sama
dengan 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11 dibagi 4, yaitu 9,5 menit. Terus waktu siklus rata-rata B, 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 dibagi 5, 2,2 menit. Waktu siklus rata-rata C, 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 dibagi 4, 1,5 menit. Yang kedua itu ada waktu normal. Waktu normal A sama dengan 9,5 dikali 1,2 sama dengan 11,4 menit. Waktu normal B sama dengan 2,2 dikali 1,05 sama dengan 2,31 menit. Waktu normal C 1,5 dikali 1,1 dikali 1,1 sama dengan 1,65 menit. Waktu normal total sama dengan 11,4 ditambah 2,31 ditambah 1,65 sama dengan 15,6 menit. Waktu standar pekerjaan sama dengan 15,36 sama dengan 18,0,7 menit. Udah. Standar waktu yang telah ditetapkan. Standar waktu yang telah ditetapkan adalah suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut Terbelik. Terbelik ditemukan oleh Frank Gilbert. Terbelik mencakup aktivitas seperti memilih atau select, mengambil atau grabs, mengarahkan atau position, merakit atau assemble, menjangkau atau reach, memegang atau hold, beristirahat atau rest, dan meneliti atau inspect. Aktivitas ini dinyatakan dalam satuan pengukuran waktu atau time measurement unit atau TMU yang sama dengan 0,00001 jam atau 0,0006 menit. Next. Contoh tabel MTM atau Method Time Measurement. Di kolomnya terdiri dari get and place, jarak atau inci, kurang dari 8, lebih dari 8, sampai kurang dari 20. Lebih dari 20 sampai kurang dari 32. Berat, kondisi, tingkat kecepatan, kode 1, 2, 3. Kondisi mudah, tingkat kecepatan kira-kira, kode AA 20, 35, 50. Rendah AB 30, 45, 60. Tinggi AC 40, 55, 70. Kurang dari 2 pon, sulit. Kira-kira AD 20, 45, 60. Rendah AE 30, 55, 70. Tinggi AF 40, 65, 80. Kondisi kedua tangan kira-kira AG 40, 65, 80. Dan lebih dari 2 pon sampai kurang dari 18 pon. Kira-kira AH 25, 45, 55. Rendah AJ 40, 65, 75. Tinggi AK 50, 75, 85. Lebih dari 18 pon sampai kurang dari 45 pon. Kira-kira AL 90, 106, 115. Rendah AM 95, 120 sampai 130. Tinggi AN 120, 145, 160. The next. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.